Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Ismiwati, NIM 190104033, semester 7 kelas B dengan mata kuliah bioteknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang polimerase chain reaction atau yang sering disebut dengan PCR. Yang pertama, pengertian dari PCR. Pengertiannya yaitu metode yang digunakan untuk menggandakan atau memperbanyak suatu sekuens DNA atau RNA yang jumlahnya sangat kecil menjadi jutaan dalam waktu sekitar 2 jam sehingga memudahkan untuk dianalisa. PCR telah menjadi alat yang penting dalam biologi molekuler yang membantu cloning dan analisis gen. PCR ini juga dapat digunakan dalam berbagai macam bidang ilmu. Awalnya menggunakan 3 metode, yaitu denaturation, annealing, dan extending. Dimana kita akan membahas satu persatu tentang pengertian ini. Yang pertama yaitu denaturasi. Denaturasi memerlukan suhu tinggi, yang dimana jika denaturasi, suhu adalah bagian yang terpenting dalam proses denaturasi. Ikatan hidrogen DNA atau double stranded terputus utas tunggal disebut dengan single stranded. ssDNA atau single strand DNA siap menjadi template atau patokan bagi primer. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang denaturation. Double strand terdenaturasi menjadi single strand karena masing-masing strand DNA ini akan berfungsi sebagai template atau amplifikasi nantinya dari DNA menjadi ssDNA atau single strand DNA. Yang kedua, ada yang disebut dengan annealing. Annealing ini memerlukan suhu dari 45 sampai 60 derajat Celcius. Suhu tidak tepat, tidak terjadinya penempelan atau primer penempelan di sembarang tempat. Primer menempel pada template sesuai urutan basa. Nah, bagaimana sih primer yang digunakan? Bagaimana sih primer yang akan digunakan? Nah, gen yang akan diperbanyak yaitu gen yang mana yang kita amplifikasi atau replikasi yang akan didapatkan amplinya. Pada bagian itu ada bagian primer yang telah dirancang sehingga primer ini melekat pada gen yang akan diamplifikasi. Nah, yang selanjutnya yaitu proses ekstensi atau elongasi atau pemanjangan. Nah, yang ini suhu tergantung jenis DNA polimerase dan memerlukan polimerase dan sejumlah basa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Setelah primer itu melekat, maka DNA polimerase sama juga direplikasi DNA, dia akan memperbanyak primer nukleotida dan memperpanjang nukleotida dengan polimerase atau polimer sehingga bahan bakunya basa biasanya sudah ada di PCR. Selanjutnya, polimerase memperbanyak fragmen yang kita inginkan dengan menggunakan gen target spesifik sehingga kita akan mendapatkan duplikasi atau produk perbanyakan produk amplifikasi yang dinamakan amplicot. Nah, kemudian di sini ada gambar ringkasnya tentang PCR. Yang di mana? Yang pertama itu proses PCR dari denaturasi dengan waktu 1 menit dengan suhu 94 derajat Celcius. Ini dilakukan kalau program 30 sampai 40 siklus tiap tahap ini. Nah, step yang kedua yaitu annealing. Penempelan primer akan menempel setelah dilakukan annealing kalau pada contoh ini itu dengan waktu 45 detik dengan suhu 54 derajat Celcius, primer akan melekat ada DNA template. Nah, yang ketiga yaitu extension atau pemanjangan. Perbanyakan atau amplifikasi atau elongasi, perbanyakan dari gen yang kita harapkan karena kita menggunakan primer. Primer itu sama dengan gen.
Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan yang diperlukan dalam PCR. Itu template, polimer oligonukleotida, buffer, enzim termostabil, Mg2+, DNTP atau deoksiribosa nukleotida trifosfat. Yang dimana sekarang kita akan menjelaskan satu persatu tentang bahan yang digunakan dalam proses PCR. Yang pertama yaitu enzim termostabil. Enzim termostabil atau tahap panas yang paling sering digunakan adalah Taq polimerase yang berasal dari bakteri Thermus aquaticus. Taq polimerase tidak memiliki aktivitas exonuklease providing 3-5 sehingga bisa melakukan kesalahan polimerase dengan tingkat kesalahan 1 untuk setiap 250 nukleotida yang dipolimerasi. Yang kedua yaitu bahannya yang digunakan yaitu Mg2+. Konsentrasi Mg2+ yang merupakan kofaktor penting yang meningkatkan aktivitas DNA polimerase sehingga meningkatkan kecepatan amplifikasi atau penggandaan DNA. Mg2+ juga membantu primer menempel pada posisi yang benar pada tempat DNA. Yang selanjutnya yaitu siklus PCR. Siklus reaksi terdiri dari tahapan denaturasi DNA pada suhu 95 derajat Celcius selama waktu kurang lebih 60 detik. Denaturasi di sini artinya pemisahan untai ganda DNA. Tahapan kedua adalah penempelan primer atau annealing ke DNA target pada suhu 55 derajat Celcius kurang lebih menghabiskan waktu 30 detik. Optimasi PCR biasanya dilakukan pada tahapan annealing dengan mengatur sesuai panjang primer dan sekuen target. Tahapan ketiga adalah polimerase atau pemanjangan primer sintesis DNA baru pada suhu 72 derajat dengan menghabiskan waktu kurang lebih 60-90 detik. Nah, di sini ada gambar umum proses PCR yang dimana pada siklus pertama yaitu satu molekul target DNA untai ganda dikopi atau disintesis menjadi 2 molekul target DNA. Pada siklus kedua 2 molekul target disintesis menjadi 4 molekul target. Pada siklus ketiga 4 molekul target DNA disintesis menjadi 8 molekul target DNA dan sebagainya. Jadi dari setiap satu target itu menghasilkan kelipatan 2. Yang selanjutnya yaitu polimerase. Pada siklus polimerase atau pemanjangan sekuen DNA baru, DNA target dikopi dengan jarak yang bervariasi sehingga menghasilkan panjang yang bervariasi. Pada siklus kedua, molekul yang baru disintesis ukurannya benar walaupun berpasangan dengan molekul yang tidak panjangnya bervariasi. Pada siklus ketiga dan seterusnya semakin banyak molekul yang akan ukurannya benar. Jika PCR 100% efisien, satu molekul target menjadi 2N setelah sejumlah N siklus dalam prakteknya 20-40 siklus biasanya yang digunakan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi PCR atau polimerase chain reaction. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.